Bibinsik, bincang-bincang asyik. Bersama kami Kelompok 2. Sebelum itu kayak kita perkenalan dulu nggak sih? Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak pacaran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alvira Kurniati sebagai host. Saya Arsyila Fitri Rustina sebagai narasumber. Saya Juan Valerio Marpaung sebagai narasumber. Saya Nopal Nasution sebagai narasumber. Saya Rahel Siegian sebagai narasumber. Dan saya Sartang Bulang sebagai narasumber. Oke, di podcast kali ini kami dari Kelompok 2 akan berbincang-bincang mengenai kunjungan kami ke Musperin 1 untuk mengetahui sejarah dan perkembangan komunitas tembakau nih. Nah guys, dari teman-teman semua, siapa sih yang bisa menceritakan gimana sih pengalaman perjalanan kita ke Musperin 1 kemarin? Kayaknya Sari deh. Bakalan ini nih. Kami mau bicara nih. Sebenarnya untuk perjalanan Musperin 1 itu kemarin memang betul-betul asik kan teman-teman? Asik banget. Ya, di sana kami dapat pengetahuan, pelajaran tentang komoditi perkebunan. Nah, tapi sebelum kami melakukan perjalanan ke Musperin 1, kami ada mempersiapkan satu hal nih yang paling penting. Apa itu teman-teman? Perizinan. Iya, kalau kami pergi keluar itu tentunya kami harus melakukan perizinan dulu. Karena kalau misalnya nggak lakukan perizinan, kami mana bisa keluar. Nah, selanjutnya sebelum kami kunjungan, tentunya kami harus mempersiapkan materi-materi dulu kan. Apa sih yang mau dicari di Musperin 1? Nah, kami mempersiapkan materi, alat dan bahan yang bakalan kami bawa ke sana. Jadi persiapan kami nih ke Musperin 1 itu sungguh udah matang. Benar-benar matang banget. Berarti udah dipersiapkan semua. Iya, dong. dipersiapkan banget. Terus kira-kira kalau di Musperin itu cuman komoditi tembakau atau ada komoditi yang lain sih yang disajikan di Musperin 1 itu? Gak cuma komoditi tembakau saja, ada karet, sawit, tebu, kakao, kopi. Banyak ya. Jadi lebih banyak lagi komoditi-komoditi yang lain. Dan untuk masuk ke situ kita perlu bayar tiket nggak sih? Perlu tentunya. Tapi harganya murah kok, nggak sampai ke kantong-kantongnya kering. Cuman 10.000 doang. Terjangkau ya buat Terjangkau para banget, mahasiswa dan pelajar-pelajar lainnya. free apa? Iya, Tes kami juga tes juga. ada ininya. Ya, bagus. Nah, dari kunjungan teman-teman ke Musperin 1, kan kalian mencari tahu nih bagaimana perkembangan dan sejarahnya tanaman tembakau nih. Terus bisa nggak sih diceritain sedikit mengenai sejarah tembakau, khususnya tembakau yang ada di Sumatera Utara? Jadi siapa nih kira-kira yang bisa menceritakan? Siapa ya? Sila aja deh. Sila. Oke, baiklah. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah dan perkembangan tembakau, khususnya tembakau Deli yang ada di Sumatera Utara. Nah, tembakau Deli itu dikenal juga dengan emas hijau. Kenapa tuh disebut dengan emas hijau? Karena merupakan salah satu komoditas unggulan Sumatera Utara yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Nah, tembakau ini pertama kali ditanam di wilayah Deli oleh masyarakat Karo pada abad ke-18. Kemudian, seorang pengusaha Belanda bernama Jacobus mulai mengembangkan budidaya tembakau secara modern dengan menggunakan teknik fermentasi yang unik pada tahun 1862. Nah, kemudian pada 1869 didirikanlah Delimas Chapich. Delimas Chapich ini apa? Sebuah perusahaan kah? Atau suatu perkumpulan organisasi yang membahas tentang tembakau? Nah, bukan. Delimas Chapich ini merupakan perusahaan perkebunan tembakau terbesar di Hindia Belanda. Nah, tembakau Deli juga mencapai puncak kejayaannya dan menjadi komoditas ekspor utama dari Indonesia pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kira-kira yang membuat tembakau Deli itu mencapai puncak kejayaan pada abad itu tuh apa sih? Karena tembakau Deli ini terkenal dengan kualitasnya yang tinggi dan rasa khasnya yang digemari oleh para pecinta cerutu di Eropa dan Amerika. Jadi tembakau Deli ini sudah terkenal sampai ke internasional ya? Oke. Jadi tembakau Deli ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya yang telah memberikan kontribusi besar bagi ekonomi dan budaya Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, industri tembakau Deli terus beradaptasi dan berkembang dengan berbagai upaya inovatif dan berkelanjutan. Wow, sangat itu ya sejarah tembakau ini. Ternyata di Deli ini tembakau itu menjadi komoditi yang sangat unggulan gitu sampai ke internasional. Wow, teman-teman. Oke, baik, sejarahnya yang cukup menarik ya kan, sejarah mengenai tembakau yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi dari sejarah singkat mengenai perkembangan tembakau khususnya di Sumatera Utara nih, tembakau Deli. Jadi kira-kira ada nggak sih potensi ekonomi mengenai perkembangan agribisnis tembakau tersebut? Ada dong.
Apa yang itu? terutama bagi petani kan. Bagi petani ini yang pertama dapat menjadi sumber pendapatan utama seperti tadi yang kita ceritakan dengan sejarahnya. Tembakau ini terlebih tembakau Delhi disebut juga masih jauh dan perusahaannya salah satu perusahaan terbesar di Hindia Belanda pada saat itu. Jadi tembakau ini kan sudah menjadi komoditas yang unggulan dan utama dulu terlebih lagi bagi petani-petani. Jadi tembakau ini dapat meningkatkan pendapatan utama bagi keluarga-keluarga petani tersebut. Jadi hasil penjualan tembakau tersebut pasti dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak pada tahun itu, dan juga dapat menjadi investasi panjang bagi para petani. Dan yang kedua dapat menjadi peningkatan kesejahteraan. Agribisnis tembakau ini jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan taraf hidup petani. Hal ini dapat terlihat seperti akses-akses yang lebih baik seperti sandang, papan, pangan, dan lain-lain pada saat itu. Berarti dengan perkembangan agribisnis tembakau ini bisa menjadi peluang lapangan pekerjaan ya bagi Ya. masyarakat yang ada di sekitar tanaman tembakau tersebut. Seperti semakin besarnya perusahaan tersebut kan tentu saja semakin banyak pekerja yang dibutuhkan. Tentu saja petani-petani di sekitar situ dapat bekerja di perusahaan tersebut. Wah, berarti dengan perkembangan agribisnis tembakau ini dapat menguntungkan ya bagi masyarakat sekitar. Wow, bagus banget sih ini kalau misalnya tembakau ini bisa kita kembangkan. Kemudian untuk perkembangan agribisnis tembakau tersendiri itu ada nggak sih peluang dan tantangannya? Nah, tentunya ada dong peluang dan tantangannya. Seperti kita ketahui zaman sekarang kan banyak remaja dan orang tua yang sudah merokok. Jadi itu meningkatkan permintaan yang stabil dari industri rokok dan tembakau, serta meningkatkan inovasi dari petani tembakau yang meningkatkan hasil pertanian. Bukannya kalau misalnya semakin banyak yang mengonsumsi rokok ya, terutama apalagi remaja-remaja sekarang yang masih Ya. muda-muda itu, bukannya akan berdampak negatif nih khususnya bagi kesehatan? Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan dari tembakau tersebut. Seperti yang kita ketahui sekarang, semakin ketatnya terkait kesehatan dan lingkungan, serta pergeseran gaya hidup konsumen menuju gaya hidup yang lebih sehat. Kira-kira untuk tantangannya apakah itu saja? Oh, ada satu lagi. Untuk sekarang kan kita ketahui bahwa banyak remaja atau orang tua pun yang sedang menggunakan vape. Jadi itu menjadi tantangan bagi petani tembakau yang konsumennya itu beralih dari yang awalnya rokok menjadi vape. Oh ya, berarti saingan gitu lah ya ceritanya. Oke. Untuk permasalahan dan harapan dalam mendukung agribisnis tembakau ini kira-kira seperti apa? Tentunya banyak permasalahan dan harapan untuk mendukung agribisnis tembakau itu. Salah satu permasalahan yang sering timbul ini dalam permasalahan mendukung agribisnis tembakau yaitu dampak kesehatan. Karena seperti yang kita tahu, mengkonsumsi tembakau dalam bentuk rokok itu sangat berdampak signifikan nih bagi kesehatan manusia, terutama bagi penyakit kanker paru-paru, penyakit stroke, dan penyakit jantung. Nah, hal ini yang membuat banyak masyarakat dilema dalam mendukung agribisnis tembakau tersebut karena dampaknya. Kemudian itu ketergantungan petani. Seperti yang kita tahu, komoditas tembakau ini sangat unggul. Jadi banyak petani yang hanya berpendapatan utamanya itu dari budidaya tembakau. Kemudian itu ada kayak proses pencemaran lingkungan. Dalam proses budidayanya itu juga tembakau dia mendapat mencemari air dan tanah. Dan salah satu harapan untuk dalam agribisnis tembakau itu ya diverifikasinya produk dari tembakau tersebut agar lebih inovatif dan aman serta ramah untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kemudian itu pengembangan petani dalam hal budidaya tembakau. Oke, membahas mengenai inovasi. Tadi kan ada bilang inovasi mengenai produk dari tembakau. Kira-kira rekomendasi dalam pengembangan komoditi tembakau dalam jangka panjang itu bisa seperti apa dan bagaimana? Nah, kemarin pas kami yang ke Musbareng 1 itu ada banyak di situ contoh-contoh rekomendasi di bidang pengembangan agribisnis komoditi perkebunan dalam jangka panjang. Nah, di situ kami melihat salah satu produk di mana dari dulu kan sudah dijelaskan dari teman-teman bahwa tembakau itu salah satu produk utamanya itu adalah cerutu. Nah,
Nah, itu sampai sekarang menjadi salah satu produk tembakau yang sampai sekarang masih diproduksi dan itu sudah menjadi jangka panjang. Nah, namun karena sekarang zaman semakin modern, maka inovasi dong kan. Jadi cerutu itu diinovasi menjadi sebuah rokok elektronik yang tadi disebutkan teman saya, yaitu vape. Namun contoh rokok elektronik ini digunakan dengan kadar nikotin yang lebih rendah, produk tembakau yang bebas asap, dan produk tembakau yang diformulasikan untuk mengurangi risiko kesehatan. Berarti untuk yang jenis ini tuh untuk tingkat kesehatannya Iya. lebih unggul lagi ya daripada rokok. Lalu ada juga nih produk dari tadi kan kita hanya bahas yang negatifnya nih ya Iya. kan, tentang cerutu gitu kan, yang berpengaruh dengan kesehatan. Nah, betul. ada juga nih positifnya tembakau ini di bidang kesehatan atau medikal. Apa itu kira-kira? Nah, sekarang semakin berkembangnya kemajuan modern kesehatan, jadi para penelitian kesehatan itu mengembangkan tembakau ini, bagaimana sih tembakau ini digunakan sebagai rempah-rempah yang menjadi obat untuk di bidang kesehatan. Selain menjadi di bidang negatifnya kan ada nih, jadi harus imbang dong, jadi harus ada positifnya juga. Jadi dikembangkanlah rempah-rempah yang bahan utamanya itu tembakau. Kami lihat juga di Mas Feren itu ada tuh kayak misalnya daun-daun kering ditumpuk, nah sebagai alat dagangan, dan ada beberapa daun atau batang-batang itu dari pohon tembakau, yang dimana batang tembakau ini digunakan sebagai kerajinan tangan. Wow, sangat inovasi Iya. sekali ya ternyata. Jadi pohon tembakau itu digunakan seefektif mungkin menjadi suatu produk untuk menjadi lapangan kerja bagi masyarakat dulu, dan sampai sekarang itu masih ada. Wow, keren. Dan juga untuk mengurangi polusi juga kan, tadi seperti yang dibilang Rahel juga kan, menjadi satu polusi karena tembakau juga kan. Jadi diinovasikan juga menjadi suatu pupuk. Nah, jadi daun tembakau itu dikembangkan menjadi suatu pupuk. Jadi berguna dong ya kan. Jadi bukan hanya sebagai polusi, namun diinovasikan menjadi pupuk yang sangat berguna bagi para petani. Wow, sangat menjadi nilai tambahan banget ya Iya. ini. Ternyata banyak produk-produk inovasi yang sangat menguntungkan dan bukan hanya yang negatif-negatif. Iya. Nih, dengar-dengar selain dari Musperen 1 ada Musperen 2. Buat teman-teman ada nggak sih niatan untuk kunjungan ke Musperen 2? Kalau misalnya kunjungan ke Musperen 2 dipikir-pikirkan lagi, karena harga tiket masuk ke Musperen 2 itu lebih mahal daripada Musperen 1. Tapi nanti kalau misalnya kami nih udah pada ada waktu sama materinya lengkap nih, kami bakalan pergi ke sana sih. Berarti kalau misalnya ada kesempatan langsung gas aja terus ya? Ya. Guys, udah nggak terasa nih kita udah ada di penghujung podcast kita. Semoga podcast yang kami sajikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di bincang-bincang asik selanjutnya. Say goodbye. Bye.